Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik lagi channel Flower Family Fun. Apa kabar semua? Saya harap semua sehat walafiat ya. Kita sharing lagi di sini. Tapi mohon maaf untuk video kali ini nggak ada session sharing dari pecinta anggrek yang biasa saya ambil dari kolom komentar ya, dan kemudian saya bacakan di akhir video. Tapi kali ini saya ingin bawa pecinta anggrek, pehobi anggrek belajar langsung dari tempatnya. Wow, dari tempatnya dari mana nih? Iya, saya lagi ada di hutan lindung di Cikole, Bandung. Alhamdulillah saya berkesempatan mengunjungi Orchid Forest Cikole, Bandung ya. Menyenangkan sekali, dan saya rasa ini adalah tempat yang sangat ideal untuk pertumbuhan anggrek karena letaknya di 1300 sampai dengan 2000 di atas permukaan laut ya. Jadi sangat sejuk, kemudian masih banyak hutan-hutan pinus ya, karena memang ini adalah hutan lindung ya. Dan kemudian yang menyenangkan lagi adalah selain di sini ada rumah anggrek atau greenhouse ya, tapi disediakan juga wahana lain ya untuk hiburan buat keluarga. Jadi kita bisa datang ke sini bersama keluarga, dan tiket masuknya relatif ya, relatif murah maksud saya. Range-nya adalah di antara 40.000 sampai dengan selanjutnya. Dan yang yang sangat saya sesali adalah akses menuju Orchid Forest ini ya. Jadi kita bisa ke Orchid Forest ini dengan menggunakan public transportation, memang bisa, tapi hanya sampai titik-titik tertentu ya. Misalnya hanya sampai di ada sebuah daerah namanya Panorama, atau juga bisa berhenti di Maribaya dengan menggunakan angkot ya, angkot jurusan Ciroyom Lembang. Nah, untuk dari Maribaya atau dari Panorama menuju ke Orchid Forest ini ya nggak disediakan public transportation ya. Jadi saya rasa seandainya pemerintah daerah setempat ini menyediakan public transportation, pasti akan lebih banyak lagi pengunjung yang datang ya. Dan alhamdulillah saya sudah mulai memasuki greenhouse nih di Orchid Forest. Saya disambut oleh Vanda tricolor spesies ya. Menyenangkan sekali karena saya biasa ngelihat Vanda tricolor yang hybrid. Jadi dan ini sangat sehat banget ya akarnya, sampai saya kadang-kadang lihat ada yang hijau-hijau gitu ya. Sementara kalau di kebun Flower Family Fun itu akarnya itu kering ya, karena memang kami adalah dataran rendah, dan kemudian sirkulasi udara juga kurang baik ya di tempat saya tinggal. Jadi harus ada treatment khusus untuk bisa memelihara anggrek Vanda itu menjadi anggrek yang sehat. Nah, ini adalah Phalaenopsis menyambut saya memasuki greenhouse yang cantik banget ini. Jadi ini greenhouse yang dilapisi kaca ya sepertinya ya. Jadi anggrek-anggrek di sini ini terlindung dari hujan dan matahari. Ini adalah Dendrobium, sehat banget, stemnya besar-besar, dan sekaligus nanti di video yang berikutnya ya, bukan yang ini, saya akan ada session ngobrol-ngobrol dengan mamang-mamang yang biasa merawat anggrek di Orchid Forest ini. Nanti kita akan bisa menyerap ilmu dari beliau ya, tapi nanti di video berikutnya. Makanya ikuti terus video dari Flower Family Fun. Dan saya nggak heran ya kenapa anggrek-anggrek di sini sangat happy, karena selain ini adalah dataran tinggi, di dalam greenhouse ini juga didesain sedemikian rupa ya. Ada air terjun buatan, kemudian ada juga kolam buatan ya, dimana dari kolam tersebut pasti menjadikan lingkungan ini sangat lembab sehingga ideal ya bagi pertumbuhan anggrek. Dan maka itu kalau kita misalnya tinggal di dataran rendah, mungkin punya kolam atau dengan mengadakan pengairan semacam air terjun buatan atau kolam-kolam ikan mini ya, itu bisa membantu pertumbuhan anggrek di tempat kita. Di antara anggrek-anggrek yang
memiliki ID, ada juga anggrek yang nggak ada ID-nya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menginformasikan secara tepat jadinya ya, karena saya sendiri nggak hafal beberapa jenis anggrek ya. Jadi mohon maklum ya. Dan ternyata di dalam greenhouse ini ada semacam ruangan khusus untuk menempatkan anggrek spesies. Kita tidak bisa mendekat, tidak bisa menyentuh atau memegang-megang tanamannya ya, karena ini sangat tertutup. Dan memang anggrek spesies adalah anggrek yang sangat dilindungi ya. Bener-bener ini diambil dari hutan. Jadi nggak ada campur tangan manusia ya dalam pertumbuhannya. Maksudnya dalam siklus hidupnya begitu. Nah ini ada Vanda Douglas, Masya Allah akarnya ya bisa hijau-hijau seperti ini. Sementara kalau Vanda Douglas di kebunnya Flower Family Fun itu sangat sulit sekali menumbuhkan akar ya. Kalaupun ada bisa tumbuh, akarnya itu kering gitu. Dan ini adalah spesies dari Phalaenopsis ya. Di sini ada Phalaenopsis Carviret. Jadi Carviret ini semacam menyerupai tanaman tanduk rusa ya. Jadi bentuknya seperti tanaman tanduk rusa, tapi ini adalah sejenis Phalaenopsis. Kemudian ada juga Phalaenopsis Bellina. Nah ini saya belum pernah ngeliat ya sebelumnya. Dan alhamdulillah di Orchid Forest ini saya berkesempatan ngeliat yang namanya Phalaenopsis Bellina. Ini tanamannya sangat kecil ya, berarti bunganya juga kecil. Kemudian menurut literatur yang saya baca di sini adalah untuk Phalaenopsis pastinya kita sudah paham ya bahwa cahaya yang dibutuhkan untuk anggrek ini sangat-sangat kecil sekali ya, sehingga biasanya ditempatkan di tempat yang terlindung. Selain Carviret dan Bellina, ada juga Phalaenopsis amabilis. Nah, kalau ini sudah banyak pasti teman-teman pecinta anggrek yang mengadopsi Phalaenopsis jenis ini ya. Di samping anggrek-anggrek yang sehat, saya juga ketemu anggrek yang seperti ini nih. Ini terus terang saya baru melihat ya, ada anggrek yang bunganya itu seperti berlumut gitu. Kalau biasanya kan penyakit yang menyerang anggrek di kebun Flower Family Fun itu kan kena jamur ya akarnya atau daunnya, kena matahari dan busuk. Tapi di sini saya ngelihat bunganya itu seperti berjamur ya, mungkin karena tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Dan Dendrobium di sini bunganya Masya Allah ukurannya besar sekali ya. Tuh sepanjang 3 jari saya lebarnya. Kalau di kebun Flower Family Fun itu hanya sekitar 2 jari ya. Tapi kalau di sini Masya Allah besar-besar banget. Kemudian kita bisa lihat di sini ada Phalaenopsis bulbophyllum ya, atau anggrek dasi. Nah ini adalah spesies asalnya dari Papua ya ini ya. Kemudian ini ada Bulbophyllum lobii ya. Jadi nggak lagi berbunga, sayang sekali. Mungkin kalau lagi berbunga cantik banget ya. Dan ini adalah anggrek-anggrek spesies. Dari tadi saya nyebut-nyebut spesies melulu ya. Jadi nanti kita akan ada ini deh bikin video mengenai anggrek spesies dan anggrek hybrid ya, supaya kita mengenali apa bedanya dan bagaimana karakternya. Dan ini adalah Coelogene pandurata ya. Juga ada Coelogene alba. Wah, banyak juga ya spesies dari Coelogene ini ya. Saya pikir Coelogene itu kalau untuk yang bermacam-macam itu adalah kembangan dari hybrid ya. Ternyata spesiesnya sendiri pun berjenis banyak gitu. Nah seperti ini ya, saya nggak bisa tahu ini adalah jenis anggrek apa. Yang pasti yang saya tahu adalah ini adalah jenis anggrek epiphyt ya, menempel di batang pohon. Dan ketika saya datang ini belum ada bunganya, jadi ya kita hanya bisa menikmati suburnya
daun-daunnya aja ya. Rata-rata di sini banyak sekali anggrek yang ditempel di pohon itu bergenus bulbophyllum ya. Kemudian juga ada juga Vanda tricolor. Nah, jadi dua jenis ini yang sangat banyak ada di orchid forest ini. Nah, ini adalah Dendrobium spesies ya, namanya Dendrobium margarita. Saya biasa ngelihat Dendrobium itu hybrid ya, tapi di sini ada yang spesies, masya Allah, dan bunganya cantik banget. Mohon maaf kita nggak bisa mendekati ya, karena ini di dalam tempat yang khusus. Di orchid forest ini Dendrobium sebagian besar media tanamnya adalah arang ya, karena memang di sini sudah sangat lembab sehingga mereka nggak butuh media tanam yang sangat banyak mengikat air ya. Jadi ini benar-benar ideal ya sudah untuk daerah yang kelembabannya tinggi menggunakan media tanam arang. Dan kita lihat tadi ya, media tanamnya itu nggak sampai full memenuhi potnya. Oke, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya.